Barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada para alim, para ustadz, para imam Masjid Ar-Rahman. Yang saya hormati seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman, dan juga Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan kita ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah, dan semoga Allah ridho kepada kita semua, menambah nikmat ruhani kita hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tadi saya dijujul, apa bahasanya di sini, dipapak ya, disusul untuk menggantikan Ustadz Ridho yang berhalangan. Jadi saya ini ngeblank, ini temanya mau apa nih? Mau ada usulan buatan jenengan, temanya apa? Tauhid nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu makalah, ini melanjutkan kajian kita kemarin. Ada satu makalah yang nanti akan kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Makalah ini menyatakan bahwasanya min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timad alal amal, termasuk tanda bahwa kita itu masih bergantung pada amal adalah nuqsanur roja inda wujudiz zalal, berkurangnya rasa harap kepada Allah ketika ada kesalahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah memiliki sifat yang diagung-agungkan olehnya sendiri, yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa rahmatullah wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya, dinyatakan rahmat Allah itu misalkan digambarkan 100%, ya. Itu yang diturunkan di muka bumi ini baru 1%-nya. Dan itu dibagi untuk semua makhluk. Berarti yang masih tersisa berapa? 99%, dan itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah yang begitu besar itu selalu meliputi kita dalam keadaan apapun. Bahkan Allah menyebut sifat utamanya Rahman. Ini masjidnya apa? Ar-Rahman. Nah, ini kita sebagai jamaah Masjid Ar-Rahman harus paham. Sifat Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang merahmati kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak, yang kafir maupun yang muslim, yang iman maupun yang kufur, semuanya itu dirahmati oleh Allah. Karena tidak akan ada satu kejadian pun, tidak akan satu hal pun yang bertahan tanpa rahmat Allah. Nah, maka seharusnya kita sebagai makhluk bergantung kepada rahmat Allah, bukan bergantung kepada yang lain. Nah, kita ini seringkali ketika sudah melakukan banyak hal, kita itu bergantung kepada amal kita, bukan bergantung kepada rahmat Allah. Saya ambil contoh, misalkan ketika anak baru lahir, dia bisa ngapain Pak? Bisanya cuma nangis.
nanti si anak kecil ini bisa makan, bisa minum, bisa mengkonsumsi sesuatu, nampak sekali bahwa itu adalah rahmat Allah, nggih kan? Nah, misalkan anak kecil itu kan belum punya gigi, ya, belum punya gigi, maka Allah sudah menyiapkan ASI, ya, sudah menyiapkan ASI yang itu memang cocok dengan si anak kecil, baik cocok untuk kondisi mulutnya ataupun pencernaannya. Kalau anak kecil langsung kita kasih soto daging, kira-kira gimana? Nah, ini rahmat Allah, sudah men-setting, dan ketika anak kecil lahir diberikan nikmat yang seperti itu, pertanyaannya, si anak kecil sudah amal atau belum? Si anak kecil ini sudah melakukan suatu amal atau belum? Belum. Tapi rahmat sudah dikasih belum? Sudah. Begitu dia semakin besar, rizki dari kecil sudah dikasih. Anehnya begitu dia semakin besar, mulai bisa mikir. Kecil belum bisa mikir, dicukupi oleh Allah dengan rahmatnya. Begitu besar bisa mikir, malah mulai mempertanyakan, nanti saya makan apa? Ini namanya tidak bergantung kepada rahmat Allah. Mulai dari ada orang dari kecil sampai dewasa ya hidup, entah gimana caranya hidup. Kemudian dia mengalami satu peristiwa yang itu buruk, entah itu dia naudzubillah menjadi wanita yang enggak benar, atau menjadi laki-laki yang tukang judi dan dapat harta dari judinya, atau jadi laki-laki yang pejabat yang korupsi, atau menjadi pokoknya yang tingkahnya buruk, ya, atau menjadi pengedar narkoba. Dia sampai usia 15 mungkin 17 tahun tidak pernah melakukan itu dan bisa makan. Begitu kemudian dia melakukan itu, kok terus kemudian dilarang? Lah aku kalau nggak begini nanti aku makan apa? Ini berarti dia bergantung kepada amalnya dia. Ini dalam urusan duniawi. Dalam urusan ukhrawi juga sama. Ya, ini sekarang kita naikkan. Dalam urusan ukhrawi juga sama. Kita itu seringkali ketika sedang sholat kita sedang baik, ya, ibadah kita sedang baik, kita terus berharap sekali pada rahmatnya Allah. Ketika kita bisa istighfar, kita berharap sekali pada ampunan Allah. Lalu ketika suatu saat naudzubillah min dzalik seseorang terpeleset melakukan kemaksiatan, terus seakan-akan dia mau berdoa itu merasa tidak pantas. Ini seakan-akan benar, tapi itu salah. Berarti kepantasan dia merasa pantas berdoa itu karena amalnya. Paham betul? Padahal Allah di setiap ayat itu menyebut, misalkan ayat tentang Allah mengampuni, itu pasti disebut innallaha ghafurur. Mengapa kok kita minta ampun? Karena Allah itu maha pengampun, bukan karena kita layak untuk diampuni. Ya? Mengapa kok kita memohon rahmatnya Allah? Karena Allah memang maha merahmati. Nuwun sewu, jenengan ngertos orang pengemis atau apalah ya, tukang peminta-minta, ya. Itu kalau dia sampai ngatong di hadapan kita, ya, itu dia dengan keyakinan bahwa kita ini adalah seorang dermawan. Orang yang dermawan terkadang nggak lagi melihat orang ini berkebutuhan, orang ini compang-camping, nggak lagi melihat itu. Terkadang orang yang memang dia dermawan sekali, orang yang sudah berkecukupan pun tetap diberi, orang yang bahkan tidak layak pun tetap dikasih, karena saking dermawannya. Lah Allah melebihi itu. Sehingga perhatikan, kita harus hati-hati sekali dengan Allah yang menyatakan bahwasanya yaghfiru liman yasha. Yaghfiru, matur nuwun, Allah itu mengampuni liman, kepada siapapun, yasha'u, yang ia menghendakinya. Wa yu'adzibu, dan Allah itu mengadab liman, kepada siapa
yasha'u yang ia menghendakinya. Maka jangan sampai kita itu kemudian ketika melakukan amal seakan-akan kita menjamin diri kita itu kemudian masuk surga dengan amal itu. Jangan sampai karena kita melakukan keburukan seakan-akan kita menjamin diri kita pasti neraka dan tidak akan diampuni. Ini tidak boleh. Sehingga dalam satu ayat Allah menyebut ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rauhillah. Orang-orang yang sudah melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Saya ambil contoh misalkan Allah ketika mengampuni seseorang. Dalam pikiran kita kalau kita tergantung kepada amal, orang diampuni itu ya harus istighfar kan gitu. Itu keliru. Orang diampuni itu ketika Allah menghendaki mengampuni dia, dan tidak harus istighfar. Meskipun toh kita akan istighfar, bukan berarti terus kita tidak istighfar. Kita akan istighfar, tapi jangan sampai istighfar kita itu kita gantungi bahwa kita akan kita pasti mendapatkan ampunan dengan istighfar itu. Ambil contoh, jenengan semua pasti sudah hafal dengan cerita ini. Ada kisah Rasulullah menceritakan seorang wanita yang masuk surga hanya karena menolong anjing. Di kisah itu ada ceritanya si perempuan istighfar, betul? Dia hanya melakukan satu amal yang ceritanya entah kenapa Allah lalu senang melihat amalnya dia diampuni. Itu namanya yaghfiru liman yasha. Allah kasih dia kemudian pertaubatan. Kemarin sedikit saya cuplik kisah namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang perompak besar, pembegal besar, ya. Itu karena mendengar satu ayat terus kemudian dia langsung tersadar dari situ semua, tersungkur, kemudian menjadi seorang yang bertaubat. Nah, pertanyaannya, yang ngasih dia hidayah siapa? Dia minta hidayah enggak? Ya. Kadang kan kita itu kan terlalu pakai teoritis. Untuk dapat hidayah itu kita harus menjemput, harus mengupayakan. Iya, itu iya. Tapi itu tidak menjamin. Paham ya? Lalu yang menjamin apa? Yang menjamin satu-satunya itu kemutlakan keputusan pada Allah. Tadi karena temanya diminta tauhid, jadi ini saya naikkan ke tauhid. Intinya segala sesuatu itu, makanya kita kemudian sering mengucap insya. Kalau Allah menghendaki, ya nggak ada yang nggak terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan ada yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita melakukan amal, harus kita sadari bahwa amal itu sendiri, ya, amal kita itu sendiri sudah merupakan kenikmatan dari Allah. Ya, kemarin saya cuplik, saya ngaji di sini apa bukan? Ada seorang ulama top, Syekh Alawi, beliau punya munajat seperti ini. Ya Rabbi inni ashkuruka walakinnaka anta tulhimuni syukri laka. Ya Allah, ya Rabb, aku bersyukur kepadamu, tapi saya bisa bersyukur ini karena ilham hidayahmu kepadaku. Fasyukri laka yahtaju ila an ashkuruka ala an wafaktani ala hadza syukri. Maka syukurku ini perlu untuk saya syukuri lagi. Jadi beliau menyatakan, saya ulangi lagi, ya Rabbi, ya Allah, saya bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah engkau berikan. Tapi sekarang saya bisa bersyukur ini juga atas hidayahmu. Maka syukurku ini pun adalah kenikmatan yang perlu saya syukuri lagi. Fayatasal salu amru, maka berarti segala sesuatu itu muter aja. Kita diberi sholat, itu sebenarnya sholat kita berdasarkan hidayah
Allah. Karena dapat hidayah Allah kita jadi bersyukur, ya. Nah, kita bisa bersyukur itu juga karena hidayah, maka perlu kita syukuri lagi dengan sholat lagi. Begitu terus muter. Maka terus kemudian terakhir kita hanya mengatakan innaka anta al-khaliq. Engkaulah sebenarnya memang pencipta. Yang menciptakan aku, yang menciptakan perbuatanku, semua ini atas kehendak-Mu. Lah orang kalau sudah seperti ini, itu akunya hilang. Karena hidup kita yang paling sulit itu membuang aku. Kalau aku ini tidak hilang, sebaik apapun kita, hati kita sedang tidak selamat. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ada akunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kembali lagi kepada makalah tadi, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Termasuk tanda kita masih bergantung pada amal, tandanya apa? Pas waktu kepleset terus kita merasa tidak layak untuk berharap kepada Allah. Biasanya tahajudnya rutin. Kalau sudah tahajudnya rutin itu minta kepada Allah seakan-akan layak. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga-Mu, ampuni dosa saya. Itu merasa layak. Begitu kemudian kepleset, kesiangan, bangun tiba-tiba jam 5, enggak tahajud, tiba-tiba tidak merasa pantas. Ini berarti kita bergantungnya masih kepada amal. Padahal tidaklah seseorang masuk surga dengan amalnya. Seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Lah kalau semua itu karena rahmat Allah, ngapain kita pakai bingung-bingung bergantung kepada amal? Nah, lalu bagaimana? Berarti apakah kita berarti nggak usah amal? Bukan begitu. Artinya kita harus selalu mengepakkan kedua sayap yang disebut khauf dan roja itu seimbang selalu. Harapannya ya harus tetap sama, takutnya juga harus sama, apapun kondisi kita. Ketika kita sedang baik, kita juga tidak langsung merasa pantas. Makanya terus kemudian Abu Nawas itu bikin syair itu, ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah saya ini nggak pantas sebenarnya masuk surga, lastulil firdausi ahla. Tapi wala aqwa ala naril jahim, tapi saya juga nggak kuat masuk neraka. Ini namanya menyeimbangkan antara khauf dan roja. Di satu sisi saya berharap masuk surga-Mu, di satu sisi saya merasa nggak pantas. Di sisi yang lain saya mungkin lebih merasa mungkin pantasnya saya di neraka, tapi ya saya nggak kuat. Nah, fahabli taubata waghfirun, maka ya sudah ya Allah tolong berikanlah saya pertaubatan. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita terus menerus upayakan, kita jihadkan, kita mujahadah di dalam hidup kita, menyeimbangkan selalu antara khauf dan roja. Hati-hati, kemarin kita bahas tentang kamuflase yang dibangun, yang direkayasakan oleh setan. Jangan sampai ketika kita kemudian melakukan banyak kebaikan, jangan sampai setan mempelesetkan kita untuk kemudian kita merasa pantas. Merasa pantas untuk kemudian terhadap surga, seakan-akan amal kita itulah yang membeli surga. Itu satu kesalahan. Di mana kesalahannya? Saya ambil contoh. Misalkan Pak Edi punya kebun, Pak Edi punya pekarangan, punya pekarangan. Namanya jual beli itu kan saya punya uang, Pak Edi punya pekarangan. Pak Edi pekarangannya saya beli. Harganya berapa? 200 juta. Clear, saya kasih 200 juta ke Pak Edi. Maka pekarangan itu jadi milik saya. Itu namanya jual beli. Berarti harga pekarangan Pak Edi benar-benar 200 juta. Karena saya bisa membeli ini, maka itu jadi milik saya.
Pertanyaannya, apakah benar surga itu dibeli dengan amal soleh? Ya. Kadang orang keliru mengira surga itu bisa dibeli dengan amal soleh. Kalau surga bisa dibeli dengan amal soleh, berarti surga milik Allah, amal soleh itu milik kita. Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi coba kita bisa beramal itu dari mana? Oh, kita bisa berjalan karena kaki yang diberi oleh Allah. Kita bisa melihat karena mata yang diberi oleh. Kan sama saja nanti berarti Pak Edi, pekarangannya saya pakai 200, saya beli 200 juta. Ternyata 200 jutanya itu dari Pak Edi juga. Jadi Pak Edi ngasih saya uang 200 juta. Ini saya kasih uang 200 juta. Nanti kamu beli ya pekarangan saya dengan uang ini. Berarti saya sebenarnya membeli, mboten? Berarti ini namanya karunia dari Pak Edi kepada saya. Jadi saya kan seperti hanya orang yang karena Pak Edi senang kepada saya kok senang sama Ustadz Wahyudi. Ini, nah, langsung Pak Edi bikin cara biar masa tiba-tiba dikasih kan nggak enak itu. Kasih dulu uang. Misalkan saya diundang dulu sama Pak Edi disuruh ngaji, nah, terus kemudian saya dikasih 200 juta. Dari 200 juta itu terus kemudian Pak Edi bilang, saya punya pekarangan harganya 200 juta, beli aja. Padahal uang itu ya dari, paham ya? Kita ini kan bisa melakukan amal karena tenaga kesehatan yang diberikan oleh, karena iman, Islam, hidayah, taufik yang diberikan oleh. Kemudian ketika kita melakukan amal terus Allah bilang begini, ya sudah, ya benar kamu amal begitu, nanti tak kasih surga. Sebenarnya surga itu berarti karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Lah, terus kok pas seperti itu terus saya mentang-mentang ini saya dapat surga karena amal saya, kurang ajar dong, mboten? Ini hakikat kehidupan yang harus kita pahami. Sehingga kemudian yang harus selalu kita dengungkan di dalam setiap hidup kita itu adalah syukur, syukur, syukur. Cara terbaik untuk sabar itu dengan cara syukur. Ya, sabar itu kan gandengannya syukur. Nah, orang terkadang caranya sabar itu gimana? Cara sabar terbaik itu dengan cara syukur. Ya, misalkan orang punya uang cuman 100.000, sedangkan padahal dia pengen punya 1 juta. Caranya sabar dengan 100.000 gimana? Ya Allah, alhamdulillah kok punya 100.000. Ya, dengan bersyukur itu kita akan merasa puas dengan itu, sehingga kita tidak berharap kepada yang lain lagi. Sehingga kemudian ulama-ulama yang tingkat top, misalkan salah satu waliullah yang terkenal Rabi'ah al-Adawiyah, dia mengatakan, ya Allah, saya menghamba kepadamu karena engkau memang layak untuk saya jadikan Tuhan. Bukan saya menghamba kepadamu karena surgamu, bukan saya menghamba kepadamu karena takut nerakamu, tapi saya menghamba kepadamu karena engkau memang layak untuk saya pertuhankan. Inilah tauhid yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan Al-Quran maupun hadis kepada kita semua. Sehingga di awal ayat kita sudah diajarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah mengenalkan siapa dirinya, alladzi khalaq, ia yang mencipta. Kalau kita menyadari sebenar-benarnya bahwa kita ini tercipta, apa saja di dalam diri kita tercipta oleh Allah, maka satu-satunya yang paling layak untuk kita mengabdi, patuh, tunduk, berterima kasih, memuji hanya kepadanya, yaitu adalah Tuhan kita, ya satu-satunya yang menciptai kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kemarin saya memberikan sedikit arahan kepada para mahasiswa. Saya sampaikan logis mana? Ini tadi ada aqua di sini. Saya duduk di sini terus ada aqua. Logis mana saya mengatakan aqua ini? Oh, aqua, le mineral ya. Le mineral ini tiba-tiba ada di sini.
nggak tahu gimana ceritanya, nggak ada yang bawa, tiba-tiba ada di sini. Tadinya nggak ada, tiba-tiba ada. Lebih logis mana saya ngomong begitu dengan saya ngomong ini le mineral tadi ada yang ngantar. Pasti ada yang ngantar. Meskipun misalkan saya tidak tahu, sama-sama saya tidak tahu, sama-sama misalkan kita tidak tahu, lebih logis mana kita mengatakan ini ada yang membawa ke sini atau ini tiba-tiba muncul? Sama-sama tidak tahu, kita lebih logis mengatakan ini ada yang. Maka dulu saya paling ketawa dulu kalau dibawa ke tempat yang katanya bersejarah terus dikatakan ini Masjid Tiban. Ya banyak betul biasanya ini Masjid Tiban, masjid yang tiba-tiba ada. Logikanya dari mana ada masjid kok tiba-tiba? Meskipun toh kita nggak pernah tahu, pasti ada yang membuat masjid itu. Entah misalkan nggak ketahuan ya jin lah taruhlah, ya sesuatu yang kita nggak melihat. Tapi kan lebih mudah kita ngomong ini pasti ada yang membuat, entah itu manusia entah jin. Kan kalau jin membuat masjid itu nyata terjadi, diceritakan oleh Al-Quran ketika diperintah oleh Nabi Sulaiman. Itu kan yang membuat candi, bangunan besar-besar itu siapa? Jin. Artinya meskipun kita tidak tahu kan lebih mudah kita katakan ini ada yang membuat daripada kita katakan ini tiba-tiba. Lah alam ini sudah jelas-jelas nyata adanya, kita merasakan setiap hari ada matahari yang menyinari kita. Ketika kita butuh air ada hujan yang turun dari langit, yang kita nggak pernah tahu itu proses sebenarnya bagaimana. Ketika ada biji jatuh ke tanah tiba-tiba ya terus tumbuh, kita nggak pernah tahu gimana itu munculnya. Maka itu dipertanyakan oleh Al-Quran. Ya, gimana itu di ayatnya itu alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ada lagi yang gimana itu? Banyaklah ayatnya guys, sampai sudah kelupaan. Ya, banyak itu ayatnya. Allah lah yang menciptakan rumput itu, kemudian dia terbelah dan segala macam ayatnya. Nanti kita bisa cek sendiri di Al-Qur'an. Nah, dari situ kita terus tahu, oh ini semua pasti ada yang membuat, dan yang membuat ini nggak mungkin meninggalkan ini semua. Pasti semua ini juga dikendalikan oleh yang karena kalau nggak dikendalikan sudah hancur ini ciptaan. Allah dalam Al-Quran, kalau saja di bumi dan langit ini ada Tuhan selain Allah, pasti sudah hancur. Yang satunya mau hujan, yang satunya tidak. Yang satunya bilang kiamat, satunya tidak. Nanti kayak cerita dewa-dewa itu, dewanya perang. Nah dari situ terus kemudian kita yakin seyakin-yakinnya, dengan ilmu itu kita yakin seyakin-yakinnya, berarti sampai sekarang pun ada yang mengatur semua. Lah yang mengatur semua ini namanya Allah. Allah mengatur semua ini dengan rahmatnya. Wa inna rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha. Tapi ingat, Allah punya ketentuan. Nanti rahmatku ini aku prioritaskan kepada lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Berarti kuncinya bagaimana? Kita harus merasa semua ini itu karena rahmat Allah. Termasuk kita menjadi baik sekarang karena rahmat Allah. Dan untuk kita biar dirahmati oleh Allah, maka kita berupaya untuk menjadi orang yang takwa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan di dalam hidup kita. Mengapa kok perlu kita upayakan? Karena hidup kita, manusia itu punya kecenderungan ketika dia menjalani satu aktivitas secara berulang, itu punya kemampuan namanya refleks. Ya, ada kemampuan spontanitas yang disebut refleks atau spontan atau habit, apapun lah itu istilahnya. Kebiasaan. Lah ketika sesuatu sudah menjadi kebiasaan, itu biasanya nilainya hilang. Jenengan pernah ikut upacara? Pernah ya ikut upacara. Pertama kali kita upacara itu pasti upacara.
Wah, itu gitu kan? Pertamanya itu kita sekolah upacara. Tapi begitu tiap Senin upacara, lama-lama upacara nilainya seakan-akan tidak pas waktu upacara sambil bercanda sama temennya. Injek-injekan kaki. Aduh, gak barbar, gak selesai-selesai. Pun begitu kita sama istri, wah pertama nikah itu ya kayak yes-yesnya aja itu. Nggih, betul. Begitu masuk sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama muncul udah punya cucu. Apalagi kalau sudah punya cucu, perjuangan hidup itu. Nah, lama-lama itu menjadi hilang nilainya. Nah, termasuk dalam kita kehidupan beragama itu, kalau kita tidak mengingat hakikat apa yang ada di dalam segala ritual yang kita lakukan, maka pasti itu nanti akan kita lakukan begitu saja tanpa ada makna yang menyertai. Waktunya sholat, ya datang ke masjid, ya sholat, ya sekedar sholat, tidak ada makna yang didapatkan di dalam hati. Ketika waktunya puasa Ramadan, ya puasa, tapi seharian yang ditunggu maghrib. Kapan lebaran? Jadi masih puasa sudah nyiapin kapan lebaran. Jadi nanti apa jajannya lebaran atau apa bukanya. Puasanya sudah hilang makna dari puasanya. Itu yang disebut oleh Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Janganlah mereka orang-orang yang beriman menjadi seperti para ahli kitab yang lama waktu mereka hadapi sampai kemudian hatinya mengeras. Ya, ini yang harus kita upayakan, karena kalau tidak nanti kita bisa saja sholat, ya tapi sholat kita begitu baik, sudah baik, ya sudah baik, tapi kualitasnya ini, ya baik sudah baik, tapi kualitas ini kan perlu kita naikkan. Maka nanti di dalam Al-Quran ada alladzina amanu, ada al-mu'minun. Alladzina amanu itu kalau dalam bahasa Arab, alladzina orang-orang, amanu yang mereka telah beriman, yang mereka beriman. Beda dengan al-mu'minun. Al-mu'minun itu kalimat isim. Maka dia al-mu'minun, orang-orang yang benar-benar sempurna imannya. Maka perhatikan di dalam ayat Al-Quran, kalau masih menyebut ya ayyuhalladzina amanu, pasti terus perintah depannya. Selanjutnya pasti perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, apa pasti ada perintahnya itu. Karena perintah yang Allah berikan ataupun larangan yang Allah berikan itu dalam rangka menguji keimanan kita. Imannya beneran enggak? Lalu ketika kita melakukan perintah meninggalkan larangan itu karena keimanan itu atau karena yang lain? Saya kemarin dapat cerita ada seorang pengusaha besar, biasa ngaji sama saya. Pengusaha besar, beliau istrinya juga kaya, pengusaha besar juga, pejabat juga. Terus kemudian dia ini 5 bersaudara. Jadi istri ini mbarep, si istrinya teman saya ini mbarep, punya saudara 4. Kemudian meninggallah orang tua dari si istri tadi. Karena orang tuanya meninggal, apa biasanya kalau orang tua meninggal terus apa? Bagi waris. Geger nih. Selama masih hidup si istrinya teman saya ini, karena dia pejabat juga sekaligus pengusaha, orang besar sekali secara duniawi, maka adik-adiknya ini baik semua sama dia. Ya, karena dia ya sering bantu banyak hal. Tapi begitu terus kemudian ada pembagian waris, mulailah ini mulai ditinggalkan. Mengapa kok mulai ditinggalkan? Karena si perempuan ini tadi, si ibu ini tahu bahwasanya ayahnya dia itu punya istri 2.
Jadi punya istri yang pertama itu yang ibunya dia, tapi punya istri siri. Ya. Istri siri niku sah napa mboten? Sah. Berarti anaknya itu anak sah mboten? Berarti dapat waris enggak dari ayahnya? Harus dapat waris. Kalau enggak dapat waris, zalim. Lah, si pejabat ini karena suaminya juga orang soleh, itu memperjuangkan meskipun dia berarti saudara tiri, itu harus dapat karena secara hukum Allah dia harus dikasih meskipun istri siri, itu anak kandung dari si ayah ini. Lah saudaranya yang lain, nggak bisa, dia bukan anak sah karena siri itu tidak disahkan oleh negara, tapi secara hukum agama kan sah. Wah, akhirnya manggil ulama untuk nengai ini. Ulamanya menyatakan ya sama karena hukum Qur'annya emang begitu. Oh, dia harus dapat, dia adalah tetap dihukumi anak. Nah, terus kemudian akhirnya diupayakan untuk tidak dibagi seperti seharusnya. Maunya ditinggal si anak siri ini tadi, anak dari istri siri. Ini yang saya sebut apa? Hukum waris itu diberikan oleh Allah, salah satunya adalah untuk menguji keimanan manusia. Coba lebih patuh kepada Allah atau patuh kepada pikiran dan nafsunya? Loh, terus kita mengatakan, loh ini kan harta saya. Itu harta Allah. Makanya Allah punya sebutan al-waris. Kita semua misalkan, ini kita biar paham, hidup kita ini sebenarnya kan milik Allah. Berarti harta yang kita hasilkan itu sebenarnya milik. Makanya kita istilahkan itu titipan. Berarti kalau kita mati harusnya kembali ke siapa? Berarti yang berhak bagi siapa? Maka waris yang harusnya dibagi ya harusnya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Lah terus kita merasa punya hak, loh berarti nanti bagian saya jadi berkurang. Lah ini masalah ini. Maka ya ayyuhalladzina amanu, selalu ada perintah berikutnya. Ya ayyuhalladzina, orang-orang yang beriman, kamu harus begini. Itu sebenarnya adalah Allah ingin menguji konsistensi dari keimanan kita. Kamu benar enggak dalam keimanan? Allah enggak ada perlunya, Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tapi Allah pengen tahu ini imannya benar atau tidak. Nah, dari situlah akan kelihatan alladzina amanu, orang yang beriman dengan imanan kamilan, dengan iman yang sempurna, ataukah hanya orang-orang yang kadzab, orang-orang yang bohong, imannya hanya dusta saja, hanya kosong, atau iman ya iman tapi iman yang tidak sempurna. Ini waktu kita sudah hampir habis. Demikian ngaji kita, saya simpulkan bahwasanya satu hal yang harus terus kita upayakan adalah bagaimana hidup kita ini benar-benar memahami esensi, benar-benar memahami inti hakikat dari kehidupan, sehingga kita tidak terpontang-panting dengan realitas-realitas yang disuguhkan oleh Allah yang itu sebenarnya untuk menguji kita. Kalau hati kita tidak memahami hakikat kebenaran, maka kita akan dipontang-pantingkan oleh realitas-realitas ini. Ya. Maka semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan keimanan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.